Gitu ya. Dari materi yang kemarin ada yang tanyakan nggak? Gimana? Ada yang tanyakan? Aman, Miss. Aman ya? Oke, kalau aman berarti kita lanjutkan materinya ya tentang pronoun. Ini kalian yang adjektif perlu kalian perhatikan ya, banyak-banyak latihan soal. Soalnya yang diujikan nanti juga ini ujian final testnya. Nah, si pronoun atau yang biasa kita sebut sebagai kata ganti, di sini kata ganti ya. Nanti simbolnya dalam kamus adalah pronoun. Ini kan ya. Ini kalau dalam kamus fisik, kalau digital ya udah langsung dijabarkan pronoun gitu. Pronoun itu nanti adalah kata yang digunakan untuk menggantikan noun. Nah, biasanya kan kita sebut sebagai kata ganti ya. Dia itu menggantikan apa? Ternyata dia menggantikan noun. Dan noun yang dirujuk nanti disebut sebagai reference. Antecedent itu juga boleh atau juga bisa rujukan. Nah, gitu ya. Sebentar, guys. Nah, noun yang digantikan nanti disebut reference, antecedent, atau rujukan. Contohnya nih, biar lebih memudah definisinya ya. Ada Ade pergi ke pasar, dia membeli pisang. Nah, kita perlu analisis dulu, guys. Ade di sini posisinya sebagai apa? Subjek, verb, atau objek? Ayo, apa, guys? Posisinya di mana tuh? Subjek, Miss. Di subjek, iya benar, subjek. Kalau pergi, sebagai apa? Pergi di sini sebagai apa, guys? Verb. Verb. Itu kalau dalam pola bahasa Inggris. Kalau bahasa Indonesia kita sebut sebagai predikat. Ke pasar. Di sini nanti dia sebagai keterangan ya atau adverb-nya. Nah, kita tulis keterangan tempat ya. Nah, ade itu nanti kelas katanya noun ya guys ya. Subjek yang kelas katanya noun. Terus dia. Dia di sini posisinya sebagai apa? Ayo, dia posisinya sebagai apa? Halo guys. Posisinya sebagai apa di sini? Subjek, predikat, atau objek? Subjek, Miss. Iya, sebagai subjeknya. Kelas katanya apa dia? Noun, pronoun, adjektif, adverb, verb, atau apa? Pronoun, Miss. Nanti dia kelas katanya adalah pronoun. Nah, sementara kita fokuskan ke AD sama dia ya. Untuk membeli nanti ya kelas katanya predikat, pisang nanti objeknya. Nah, AD. Di sini kan noun-nya ya. Dia ini nanti merujuk kemana sih, guys?
Dia nanti merujuk kemana? Dalam konteks ini, AD merujuk kemana? Subjek. Subjeknya yang mana? Dia merujuk ke mananya? Subjek yang mana? Noun ya, Miss. Nounnya ini yang mana nih? Sebutan aja. Ade pergi ke pasar, dia atau membeli atau pisangnya. Merujuk ke mana? Menggantikan siapa dia? Merujuk kemana? Dia mungkin, Miss. Yang kita tanyakan kan dianya nih. Dia ini merujuk ke mana sih? Ke adanya. Gimana sih, Miss? Maksudnya? Nah, dia ini tuh yang kita maksud siapa gitu. Ade. Misal nih, kemana? Ade. Iya, itulah maksudnya. Dia ini yang kita maksud adalah Ade. Kan gini toh, aslinya kan gini. Ade pergi ke pasar, Ade membeli pisang gitu kan. Nah, daripada kita ada pengulangan kata terus, kita ganti sama pronoun, yaitu dia. Itu kan ya? Nah, Ade pergi ke pasar, dia membeli pisang. Karena dia menggantikan si Ade, yang kelas katanya adalah noun, berarti kata yang menggantikan nanti, kelas katanya adalah pronoun. Sesuai sama definisinya di sini, menggantikan noun. Jadi kalau ditranslate nanti adalah Ade goes to market, she buys banana. She nanti dia sebagai pronoun karena menggantikan Ade, yang kelas katanya noun. Nah, Ade ini kan yang dirujuk kan? Noun yang dirujuk. Makanya bisa kita sebut dia sebagai reference, antecedent, ataupun rujukan. Gitu ya. Paham di sini definisinya? Paham, Miss. Paham ya? Oke, guys, sebentar. Nah, jenisnya pronoun itu nanti ada ini ya, ada 8. Ada personal pronoun, reflexive pronoun, reciprocal pronoun, dan seterusnya. Tenang aja, kita bahas satu per satu. Nah, yang pertama itu nanti ada personal pronoun, yaitu kata ganti diri. Nah, kata ganti diri dari suatu benda hidup ataupun mati. Jadi bisa berupa hewan, manusia, ataupun yang lainnya. Itu boleh. Jenisnya di sini ada di tabel ini ya. Ada subjek, objek, possessive adjektif, possessive pronoun, sama reflexive pronoun. Nah, ini ya. Nah, kalau di posisi subjek nanti ada I, you, they, we, she, he, sama it. Ini kalau posisinya di subjek. Kalau posisinya di objek nanti berubah. I kalau di objek berubah jadi me. Kalau you berubah jadi you tetap. They nanti berubah jadi them. We berubah jadi us. Dan juga seterusnya. Nanti ke sampingnya ini udah urut ya. Ini udah keluarganya dia. Yang atas ini I, me, my, mine, myself. Ini keluarganya dari I atau aku. Kalau you ini nanti berarti kamu atau kalian ya. Nah ini yourself. Yourself itu nanti adalah kamu. Tapi kalau pakai yourselves. Di sini ya kita hasilnya. Yourselves itu nanti artinya adalah kalian. Diri kalian sendiri. Itu. Ini bedanya.
Dah, ini nanti kalian boleh baca lagi ya. Nah, ini ada notnya. Kalau self itu nanti buat non yang tunggal. Kalau yang jamak itu pakai selfish. Gini kayak ourself. Berarti kan kita. Kalau themselves mereka. Dah. Nah, di sini guys, personal pronoun nanti bentuknya berubah-ubah. Menyesuaikan posisinya. Maksudnya gimana? Nah, misal ada kalimat kayak gini. Aku mencintainya. Lah, caps lock semua. Aku mencintainya. Dan dia mencintaiku. Titik. Nah, kayak gini. Coba kita analisis dulu ya. Aku di sini posisinya sebagai apa? Subjek, predikat, atau objek? Ya, posisinya sebagai apa dia? Subjek. Iya, posisinya di subjek. Mencintai? Apa mencintai? Verb. Iya. Oke, kalau di bahasa Indonesia kita sebutnya predikat. Kalau bahasa Inggris benar sebagai verb. Nya, posisinya sebagai apa? Nya itu sebagai apa? Subjek, verb, atau objek? Subjek, predikat, atau objek? Halo, guys. Halo? Masuk ke objek, bukan ini. Iya, benar. Sebagai objek kalau nya. Jadi aku nanti sebagai subjeknya mencintai predikatnya itu sebagai objek. Dan itu nanti dia sebagai conjunction-nya. Kalau conjunction berarti subjek predikatnya atau subjek dan verb-nya ada dua. Nah, berarti ada subjek verb yang lain nih. Dia di sini sebagai apa? Subjek juga. Iya, dia sebagai subjek juga. Mencintai? Sampai di mana? Predikat. Predikat. Kalau ku? Objek juga. Iya, objek juga. Nah, udah. Ini udah kita analisis. Coba kita translate-kan. Aku posisi di subjek bahasa Inggrisnya apa? I. I. Mencintai? Love. Love. Pakai verb 1 atau SIS? Loves. Ayo, verb 1 atau SIS? Verb 1 atau ada tambahan SIS-nya?
Verb 1, love. Verb 1. Oke, iya. I itu nanti pasangannya sama verb 1 ya, yaitu love. Terus setelah itu nya. Nya ini pakai dia perempuan atau dia laki-laki? Perempuan. Enaknya apa? Dia, kan aku mencintainya atau mencintai dia gitu kan. Yang kita minta itu enaknya dia laki-laki atau dia perempuan? Laki-laki dulu. Oke, pakai laki-laki ya. Dia laki-laki posisi di objek, kita pakai apa bahasa Inggrisnya? Valid. Dia laki-laki di objek, pasangannya apa? Pasangannya apa? Bahasa Inggrisnya apa? Dia laki-laki di objek. Oke. Oke, Miss Ima. Oke. Tetap ya, ini kan ada Miss Jose ya. Nah, dia laki-laki ya. Dia laki-laki kalau posisi di objek ya berarti kita pakai yang him yang ini. Nah, ini ya. Berarti di sini adalah jawabannya I love him. Dan and dianya kan merujuk ke subjek ya, ke aku. Sorry. Dianya nanti merujuk ke dia laki-laki. Nah, apakah sama transitsinya pakai him? Ternyata beda. Dia laki-laki di sini posisinya di objek. Berarti kita pakai yang he, bukan him lagi. Terus mencintai nanti pakai love. Subjeknya kan tunggal ya, he. Jadi kita pakai he loves ku. Aku posisi di objek bukan pakai I lagi, tapi kita pakai me. Gini. I love him and he loves me. Itu nanti maksud dari bentuknya berubah-ubah. Meskipun dia orangnya sama nih. Nah, ini nih, sebentar. Aku sama ku di sini. Ini kan orangnya sama ya. Tapi posisinya beda. Di sini posisinya di subjek dan yang ini posisinya di objek. Nanti kalau dalam bahasa Inggris beda. Ada bentuknya sendiri. Makanya di sini, nah ini ada bentuk di subjek sama bentuk di objek. Sendiri-sendiri. Beda kalau bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia mah sama. Semuanya aku ya aku, subjek maupun objek. Kalau bahasa Inggris sendiri-sendiri. Begitu pula dengannya atau dia yang laki-laki ya. Dia laki-laki sama dia itu nanti sama. Orangnya sama, yang dimaksud sama. Tapi karena posisinya beda, objek sama subjek, nah itu nanti membentuk translate yang beda pula. Kalau di subjek kita pakai he, kalau di objek kita pakai him. Gitu. Si nanti dia perempuan ya, cewek. Kalau dia laki-laki, itu nanti pakai he. Nah, ini jangan kebalik si sama he. Ini ya. Nah, itu nanti maksud dari yang bentuknya berubah-ubah. Subjek ya pakai ini, I dan seterusnya ini. Kalau si objek ya berarti kita me sampai it itu. Ya, punya bentuknya sendiri-sendiri. Gak boleh disamakan ya. Kalau subjek ya I, objek ya me. Gitu. Dari sini aman ya. Oke. Selanjutnya, reflexive pronoun guys. Reflexive pronoun, kata ganti yang kedua atau pronoun yang kedua, yaitu kata ganti yang merujuk pada diri sendiri. Jadi menunjuk pada diri sendiri gitu guys. Nah anggotanya di sini reflexive pronoun ya. Nah, yang ada self-selfnya. Agak kelihatan nanti. Ya ada self-selfnya ini ya. Ada myself, yourself, or yourselves, themselves, ourselves, herself, himself, itself. Itu yang reflexive pronoun. Nah ternyata si reflexive pronoun fungsinya ada 3. Yang pertama adalah memberikan makna pada subjek. Jadi dia menegaskan aja.
Nih, memberikan makna subjek ya, memberikan makna penegasan lebih tepatnya. Penegasan pada subjek. Contohnya, ada Ade sendirilah yang membangun rumah itu. Ada kata sendirilah. Itu kalau ditranslate jadinya adalah Ade herself builds the house. Berarti Ade yang di sini adalah adenya cewek ya, bukan cowok. Kalau cowok ya berarti Ade himself. Di sini ada refleksif pronoun nih. Ini kan refleksif pronoun. Nanti fungsinya dia adalah memberikan makna penegasan pada subjek, yaitu pada adanya. Untuk memperkuat statement aja. Kalau dia nggak ada herself-nya, nggak ada refleksif pronoun-nya, sebenarnya sudah benar, sudah bisa. Tapi karena untuk memperkuat statement-nya aja, boleh ditambah sama refleksif pronoun. Kayak lebih meyakinkan pembacanya atau pendengarnya gitu loh. Aku sendiri loh yang bangun rumah ini tuh. Kayak gitu. Atau aku sendiri atau dia sendiri yang mencuci bajunya gitu. Nggak minta tolong sama orang lain, nggak dicuci sama ibunya, kakaknya atau yang lain. Itu ya. Itu fungsi yang pertama, yaitu memberikan makna penegasan pada subjek. Terus fungsi yang kedua nanti adalah memberikan pengganti makna alone atau sendirian. Ya. Sendirian. Nah, tapi alone sama refleksif pronoun nanti artinya beda ya. Kalau alone itu nanti benar-benar dia gak ada teman. Sendiri yang gak ada temannya di sekelilingnya. Tapi kalau kita pakai refleksif pronoun itu nanti arti sendirinya kayak gini. Dia itu ngerjain sesuatu dengan usahanya sendiri. Tanpa bantuan orang lain. Dengan usaha sendiri ya. Bukan karena nggak ada yang menemani pada saat dia mengerjakan tugas itu. Nanti kalau pakai polanya refleksif pronoun itu mesti ditambah sama by. By plus refleksif pronoun. Ini. Contohnya ada Naufa selalu mengerjakan tugasnya sendirian. Ada kata sendirian nih. Kalau ditranslate boleh pakai Naufa always does his duty by himself. Ada by himself, by refleksif pronoun. Berarti nanti artinya adalah sendirian. Ini kan ya. Artinya, dia mengerjakan tugasnya sendiri tanpa bantuan siapapun. Jadi ya wes pure dengan usahanya sendiri. Entah itu benar atau enggaknya, ya wes urusan belakangan itu. Mengerjakan tugasnya sendiri, bukan karena dia ngerjain gak ada temennya. Beda. Kalau Nafa always does his duty alone, ya wes berarti dia gak ada teman. Tapi kalau by himself berarti pakai usahanya dia sendiri. Gak minta bantuan siapapun. Gitu ya. Itu yang refleksi pronoun yang fungsi yang kedua. Terus fungsi yang ketiga di sini nanti adalah ternyata refleksif pronoun bisa jadi objek. Nah, kan biasanya objek itu pakai ini ya. Me, you, them, dan seterusnya ini kalau di objek. Ternyata refleksif pronoun juga boleh loh sebagai objek, tapi dengan syarat subjek dan objek itu adalah hal yang sama. Atau orangnya itu sama. Contoh, ada Alvin mengagumi dirinya sendiri. Ini kan Alvin subjek ya. Terus dirinya sendiri nanti dia sebagai objek. Mengagumi ya udah pasti dia sebagai predikatnya. Kalau ditranslate itu nanti boleh pakai refleksi pronoun yaitu Alvin admires himself. Kenapa kok boleh pakai himself? Karena subjek sama objek ini orangnya sama yaitu si Alvin. Lah kalau Alvin mengagumi si Alvan gitu. Ya gak boleh, Alvin mengagumi kamu. Itu gak boleh pakai Alvin admires yourself. Itu gak boleh. Karena subjek sama objek orangnya beda. Alvin sama kamu ya beda orangnya. Ini. Contoh yang biasanya kalian pakai ya, yang ada di lirik-lirik short video. Itu kayak gini. Aku mencintai diriku sendiri. Aku mencintai diriku sendiri. Nanti kalau ditranslate boleh pakai I love myself. Gak boleh kalau pakai I love. Misal aku mencintai dirimu ya. I love yourself ini gak boleh. Harusnya adalah I love you.
Bedain konteksnya di sini ya. Kalau subjek sama objek orangnya sama, berarti kita wajib pakai apa namanya nih, reflexive pronoun nih. Ada I sama myself, orangnya sama. Nah ini I, subjek sama objek, I sama yourself kan orangnya beda. Berarti nggak boleh pakai yourself, harusnya pakai you tetap objek. Dah gitu ya. Dah itu yang fungsi yang ketiga dari reflexive pronoun. Dari sini ada yang ditanyakan nggak? Miss Jose tadi masih ada acara ya. Saya Dah, itu ya yang reflexive pronoun. Nanti kalian bisa dengerin ini rekamannya. Terus yang ketiga, nanti ada reciprocal pronoun. Oke, aman ya Miss Jose ya. Nah, kalau misalnya ada pertanyaan, tanyakan aja ya. Oke, reciprocal pronoun. Nah, itu nanti adalah kata ganti yang menunjukkan adanya hubungan atau interaksi antara dua hal atau lebih. Kalau interaksi sama satu orang misal ya wis, maksudnya pelakunya ada satu gitu ya, namanya bukan interaksi itu. Mesti kalau berinteraksi ada lawan bicaranya. Kayak gitu. Jadi minimal dua orang ya. Anggotanya di sini ada each other sama one another. Ini. Nah, bedanya apa? Kalau each other nanti subjeknya atau pelakunya lah ya. Pelakunya nanti ada dua orang atau dua hal. Kalau one another nanti lebih dari dua orang. Gitu ya. Nah, misal contohnya di sini ada Amelia dan Anton saling membutuhkan. Ada saling membutuhkan di sini. Nah, berarti kan adanya interaksi ya. Oh ya, saya lupa guys. Each other sama one another ini nanti dia kalau dalam bahasa Indonesia ya diartikan sebagai saling bla 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 atau bla 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 satu sama lain. Ini. Ini artinya kalau dalam bahasa Indonesia. Nah, di sini contohnya ada Amelia dan Anton saling membutuhkan ya. Kalau ditranslate nanti boleh Amelia and Anton need each other. Kenapa pakai each other? Karena di sini ada kata saling ya, ada interaksi. Kenapa nggak pakai one another? Karena subjeknya di sini ada dua orang, yaitu Amelia dan Anton. Pelakunya ada dua, wajib pakai each other, nggak boleh pakai one another. Nah, contoh kalau pakai one another gimana? Contohnya yang di sini. Ada banyak siswa saling membantu. Ada kata saling lagi. Nah, berarti kita pakai yang antara each other sama one another. Subjeknya atau pelakunya di sini banyak siswa. Kalau banyak siswa kan kita nggak tahu jumlah pastinya ya. Anggap aja nanti ada banyak, lebih dari dua atau lebih dari satu gitu ya. Jadi kita pakai yang one another. Ya, translate-nya adalah many students help one another. Gitu, saling membantu satu sama lain gitu boleh. Nah, ini reciprocal pronoun cuma ada dua nih, gak muluk-muluk. Kalau each other ya buat pelakunya jumlahnya dua orang. Pelakunya jumlahnya dua orang. Kalau one another nanti untuk pelakunya lebih dari dua orang. Nah, dari sini ada yang tanyakan nggak? Miss Jose aman? Aman guys ya. Ini di layar udah masih muncul kan ya?
guys, sebentar. Oke, masih muncul ya. Takutnya nanti black screen gitu. Nah, itu yang reciprocal pronoun. Pronoun yang ketiga ya. Terus berikutnya ada pronoun yang keempat. Itu nanti ada demonstrative pronoun. Nah, kalau di apa namanya di adjektif kemarin kan kita bahas juga demonstratif. Tapi namanya beda. Kalau di adjektif ya namanya demonstratif adjektif. Kalau di pronoun nanti demonstratif pronoun. Bedanya apa? Nah, di sini sama-sama kata tunjuk ya, anggotanya juga sama, ada yang tunggal sama yang jamak, singular sama plural. Kalau singular nanti ada that sama this. Kalau pluralnya nanti ada those sama this. Bedanya ada di sini guys, yang dikotakan ya. Kalau demonstratif adjektif berarti nanti wajib dikasih sama noun. Kalau pronoun nanti gak boleh ada noun. Kenapa? Nah, demonstratif adjektif kan dia sebagai modifier atau penjelas. Jadi yang dijelaskan juga harus ada, yaitu berupa noun. Adjektif menjelaskan noun. Nah, kalau nounnya gak ada, ya berarti nanti jadi sebagai kalau nounnya gak ada, ya berarti sebagai demonstratif pronoun. Alasannya adalah kembali ke definisi pronoun ya, kata ganti yang menggantikan noun. Lah, nounnya kan digantikan. Untuk apa kok ditambah lagi di depan? Kan gak ada gunanya gitu ya. Makanya kalau ada noun yang digantikan, nounnya dihapus, diganti sama demonstratif pronoun. Nah, contohnya di sini ada that house is nice, I like that, gitu kan. Kalau dalam bahasa Indonesia nanti adalah rumah itu bagus, aku suka itu, gini. Rumah itu bagus, titik. Aku suka itu, titik. Nah, ini ya. Ini kalau bahasa Indonesianya. Kalau ditranslate nanti jadi gini, that house is nice, I like that. Nah, that-nya di sini kan ada dua ya. Nah, itu ada that yang pertama, ada that house, sama yang kedua that yang di objek. Si that yang pertama, dia nanti disebut demonstratif adjektif. Kenapa? Karena house di sini nanti ada noun-nya, diikuti sama noun. Nah, that yang terakhir, karena noun-nya ini gak ada, ya berarti kita sebut sama demonstratif pronoun. Karena that itu nanti menggantikan si house-nya. Gini ya. Nah, dari sini paham? Demonstratif adjektif, demonstratif pronoun. Ya, pokok kalau ada noun-nya kita sebut sama adjektif, kalau nggak ada noun-nya ya berarti disebut pronoun. Kalau misal ada itu ini atau itu gitu ya, terus ditambah ada noun-nya, ya wes kalian pakai yang demonstratif adjektif. Kalau nggak ada noun-nya, langsung aku suka itu. Nah, itu nanti kita pakai yang pronoun-nya. Sama kok guys. Kalian nggak usah dalam praktek itu kalian nggak usah mikir itu dia demonstratif adjektif atau demonstratif pronoun. Langsung aja ditranslate gitu. Nggak usah mikir. Nah, gitu ya. Nah, terus yang berikutnya indefinite pronoun. Pronoun yang ke-5. Nah, indefinite pronoun adalah kata ganti yang gak jelas ya, atau yang belum jelas. Maksudnya gimana? Misal kita bilang ada seseorang. Kita kan nggak tahu tuh seseorangnya itu siapa. Kita hanya tahu, oh berarti orang itu gitu. Kalau nanti orangnya jelas juga bisa jadi sebagai indefinite pronoun. Ada kata indefinite nanti gak jelas. Anggotanya di tabel sini ya. Ada some, any, every, sama no. Itu nanti buat yang di depan. Yang belakang kita pakai one, body, sama thing. Some sama one kalau digabung jadi someone. Some sama body jadinya somebody. Some sama thing nanti jadinya something. Terus any sama one jadinya anyone, any sama body sama body jadi anybody. Any sama thing jadinya anything. Kalau every sama one jadi everyone. Every sama body jadi everybody. Every sama thing jadinya everything. Nah, ini kayak tinggal digabung-gabung gitu aja, guys. No sama no one jadi no one. Nah, khusus no one penulisannya nanti dipisah. Yang lainnya digabung. No sama body jadinya nobody. No sama thing jadinya nothing. Nah, itu yang indefinite pronoun ya.
Terus di sini ada catatan, indefinite pronoun nanti dihitung sebagai apa? Tunggal atau jamak? Ternyata di sini indefinite nanti dihitung tunggal. Kenapa? Karena sesuatu atau segala hal yang gak jelas itu kita anggap jumlahnya ada satu aja. Jangan pusing-pusing nanti mikir jumlahnya ada berapa, itu gak usah. Anggap aja jumlahnya ada satu. Jadi kalau misal di sini indefinite pronoun sebagai subjek ya wes ketemu sama verb tunggal. Kalau di kalimat nominal ketemu sama is, kalau di kalimat verbal ketemu sama verb s atau es. Contoh di sini ada sesuatu yang berbau enak gitu ya. Nanti transitnya adalah something smells good. Kenapa pakai verb SES? Karena subjeknya di sini something masuk ke indefinite pronoun. Nah, ini gimana sih penulisannya? Nah, ini something dia nanti masuk indefinite pronoun. Nah, kalau subjeknya indefinite pronoun kan dihitung tunggal ya. Subjek tunggal mesti ketemu sama verb SES. Nah, kalau kalimat nominal gimana? Ada everything is okay. Nah, everything itu nanti kan juga masuk indefinite pronoun. Dianggap tunggal. Kalau nominal, subjeknya tunggal, ya ketemu sama verb is. Jadi everything is okay. Gak boleh kan pakai everything are okay, itu gak boleh. Salah nanti. Itu. Oke? Pokoknya sesuatu yang gak jelas, anggap aja tunggal gitu guys. Gak usah pusing-pusing. Jumlahnya ada satu gitu aja. Dan dari sini ada yang tanyakan nggak? Aman, Miss Jose? Oke, Miss Jose aman? Ya, kalau aman, kita lanjutkan ya ke pronoun yang ke-6 ya. Nah, itu nanti ada interrogative pronoun. Ada kata interrogatif. Interrogatif itu apa sih? Interrogatif kan kata tanya ya. Pronoun itu kata ganti. Berarti kata gantinya ada dalam kalimat tanya. Kata gantinya nanti itu biasa kita sebut, question word biasanya ya. Kata ganti untuk benda dalam kalimat tanya. Atau kata ganti yang berada dalam kalimat tanya tingkatnya. Nah, apa namanya? Question word itu nanti kan ada 8W 1H. Beda kalau bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia nanti 5W 1H. Bahasa Inggris lebih banyak lagi, ada 8W-nya. Lah, terus yang masuk ke interrogatif pronoun itu enggak semua W. Ada 3 di sini. Ada who, whom, what. Nah, terus ada juga which. Di sini, kenapa kok mereka masuk ke interrogatif pronoun cuma ini? Karena dia cuma menggantikan si subjek sama objek aja. Kalau adverb nanti sendiri. Kalau kepemilikan juga nanti sendiri. Nah, kayaknya ada who, whom, what, which sama whose deh, guys. Sebentar. Iya, ada which sama whose. Nah, di sini tak tambah ya, guys. Who, whom, what, which, sama whose. Which itu nanti buat menggantikan ya. Ini nanti berupa, bukan menggantikan ya. Dia bisa aja menggantikan noun atau pronoun. Nah, kalau which itu nanti buat pilihan. Kalau whose itu nanti buat kepemilikan. Yang tadi ya, possessive adjective atau possessive pronoun tadi. Nah, ini ada tambahan ya. Who, whom, what, which, sama whose.
Ya, sama-sama bisa menggantikan person atau non-person. Contohnya di sini ada they like coffee. Nah, di sini kalau ini kan statement ya, diakhiri sama tanda titik atau pernyataan. Terus kalau kita buat interrogatif atau pertanyaan, nanti berubah jadi who likes coffee. Kenapa kita pakai who? Karena yang ditanyakan di sini posisinya adalah di subjek dan berupa person. Karena who menggantikan they di sini ya. Nah, berarti who-nya nanti masuk ke interrogatif pronoun. Who likes coffee? Ini kalian nggak usah bingung-bingung ya. Segala hal yang interrogatif itu nanti dibahas lagi di HP2. Ini cuma pengenalan aja. Oh, ternyata 8W1H ini juga bisa masuk ke pronoun, tapi nggak semuanya. Tuh. Ini interrogatif pronoun ada whom, what, which, sama whose. Dah, gitu. Itu ya, yang interrogatif pronoun. Hanya menggantikan ya, bukan harus diikuti atau yang lainnya. Atau menjelaskan itu enggak, menggantikan. Nah, kalau kita yang gantikan itu kopinya, itu nanti bukan pakai who likes them itu enggak. Who like coffee itu bukan. Enggak, beda lagi. Nanti kata tanyanya ada di HP 2. Oke, nggak usah pusing-pusing ya, yang interrogatif pronoun. Dah, dari sini ada yang ditanyakan nggak? Aman, guys? Aman, Miss Jose? Ini sebenarnya bisa kita buat 1 jam ya, karena kita nggak ada interaksi. Miss Imanya tadi keluar, Miss Jose-nya nggak bisa open mic. Jadi open mic lagi, on mic. Jadi yowes, langsung jalan aja. Udah join kok, Miss. Baru aja. Udah join, Miss Ima? Oke, nggak ada suara ya saat tadi. Ada yang tanya kan nggak? Belum tahu, baru join. Baru join banget ini. Iya, baru banget. Oke. Yes, nanti silahkan didengerin ya rekamannya. Nanti tanyakan aja kalau misal belum jelas. Nah, interrogatif ini gak usah dipusingkan karena dibahas lagi di HP 2. Cuma masuk interrogatif pronoun cuma ada whom, what, which, sama whose. Udah selesai gitu aja. Itu penggunaan di HP 2. Dah. Terus yang berikutnya ada relative pronoun. Nah, relative pronoun ya. Ini kalian juga gak usah pusing karena nanti dibahas lagi di HP 7 ya. Ini cuma pengenalan aja. HP 7. Tentang adjective clause sama non clause. Tuh. Anggotanya di sini ada who, whom, which, sama that. Ya, ada 4. Dia itu enggak, kenapa dia sebut relative pronoun? Karena kata ganti ini enggak cuma sebagai pronoun aja, tapi juga sebagai conjunction. Jadi tugasnya dia ada 2. Sebagai pronoun iya, conjunction iya. Nah, di sini ada penggunaannya ya. Kalau who nanti menggantikan subjek berupa person. Kalau whom nanti ya menggantikan objek. Objeknya nanti juga harus person. Kalau which itu nanti bisa keduanya ya. Bisa di subjek atau objek. Tapi cukup untuk non-person. Gak boleh yang person. Kalau that itu nanti bisa keduanya. Subjek, objek oke. Person, non-person pun juga oke. Contohnya di sini ada finally I find the person. I love her. Nah, di sini itu kalian kalau mau nyusun ya, nanti ada rangkaiannya AC atau adjective clause. Itu kalian, langkah pertama, kalian cari noun dan pronoun yang sama. Noun dan pronoun ya. Bukan pronoun sama pronoun itu bukan. Noun sama pronoun yang merujuk pada hal yang sama. Nanti non pronoun yang sama itu ada the person sama her. Ini orangnya sama ya nih guys yang dimaksud. Nanti si pronounnya kita ganti guys, kita coret diganti sama ini who, whom, which atau dot lagi that. Her nanti posisi di objek ya berupa person, berarti kita ganti sama whom. Itu bukan gantinya itu bukan I love whom, itu bukan. Tapi whom-nya kita taruh depan. Jadi kayak gini. Whom I love. Nah, ini nanti jadi rangkaiannya AC. Ini AC-nya ya, adjective clause-nya whom I love aja. Kalau dari finally sampai love itu nanti dari sebuah sentence.
Jadinya finally I find the person whom I love. AC-nya diletakkan setelah noun yang dirujuk. Noun yang dirujuk kan the person ini. Itu ya. Nah, ini gak usah pusing di HP7 nanti, guys. Ujian pun juga nggak keluar kok. Tenang aja. Nah, itu relative pronoun. Ada yang tanyakan nggak? Belum ada, Miss. Belum ada ya. Oke. Nah, kita lanjut yang terakhir nih ya. Pronoun yang terakhir. Yaitu possessive pronoun. Ada kata possessive di sini. Kepemilikan lagi. Pronoun. Possessive pronoun. Kalau di adjektif, kemarin kan ada di LA3 ya. Possessive juga. Tapi possessive-nya nanti adalah possessive adjektif. Bukan possessive pronoun. Nanti dia beda ya guys. Possessive pronoun sama possessive adjektif. Kalau possessive adjektif, sebentar kita ke atas ya. Nah, possessive adjektif itu ada mine, your, their, our, her, dan seterusnya. Kalau possessive pronoun nanti ada mine, yours, theirs, ours, hers, sama his. Bedanya apa? Kalau possessive adjektif, nanti dia wajib diikuti sama noun. Karena kan possessive adjektif menjelaskan noun. Beda kalau possessive pronoun, dia itu nanti tidak diikuti sama noun. Namanya juga pronoun menggantikan noun ya. Jadi nounnya dihilangkan, nggak dimasukkan lagi. Oke. Di sini ada Yasin has a new car. Mobilnya itu mahal, misal kayak gitu. Kalian boleh pakai his car is expensive atau langsung his is expensive. His-nya nanti merujuk ke new car ini ya. Nah, karena dia menggantikan car, dia disebut pronoun. Nah, pronoun yang apa? Karena dia menggantikan kepemilikan ya. Nah, itu nanti masuk ke possessive pronoun. Sama-sama posesifnya. His car ini juga posesif. Tapi yang his itu nanti masuk ke possessive adjektif. Kok tahu dia possessive adjektif? Karena dia diikuti sama noun. Nounnya yang mana? Nounnya itu yang car ini. Ini noun. Makanya dia sebut possessive adjektif. Nah, kalau his itu nanti masuk ke possessive pronoun. Kenapa? Karena dia nggak diikuti sama noun. Nah, kayak gini. Nah, misal contoh kayak gini. Aku membeli HP. Milikku mahal. Translate-nya kayak gini gimana? Translate ke dalam bahasa Inggris. Nah, coba. Aku membeli HP, milikku mahal. Salah, gak apa-apa ya guys. Gimana translate-nya? I buy HP. Nanti boleh pakai phone atau smartphone, itu juga boleh. Titik. Terus milikku mahal. Milikku ini apa, Miss? Milikku apa coba? Kepemilikan bukan dia. Iya. Kepemilikan. Ada nounnya nggak di situ? Milikku mahal. Ada nyebut kata bendanya nggak? Nggak nyebut sih. Tapi Nggak nyebut benda ya? Merujuk pada bendanya. Berarti kalau dia gak disebutkan bendanya, kalian pakai yang possessive pronoun. Possessive pronoun dari aku itu apa? Min. Possessive pronounnya dari aku apa? Min. Me. Oke, coba kita lari ke atas lagi.
Nah, di sini aku kan di I ini ya. I nanti untuk posisi di subjek. Kalau di objek kita pakai me. Nah, terus kalau possessive adjektif atau kepemilikan yang diikuti sama benda ya, itu kita pakai my. Nah, kalau gak ada bendanya, berarti kita pakai yang main. Ini. Tadi gak ada bendanya toh? Ini kenapa sih? Nah, ya toh, gak ada bendanya. Berarti kita pakai yang main ini. Bukan pakai me. Kalau me untuk posisi di objek. Nah, ini kan yang kita minta kata benda toh? Kata benda kepemilikan ya. Milikku berarti nanti kita pakai mine. Mine is expensive. Misal kayak gini. Atau kalau kayak gini, aku membeli HP. HP-ku ini aku membeli HP. HP-ku mahal gini. Maksudnya kalau kayak gini gimana? I buy phone. I buy phone. Terus HP-ku mahal. Is expensive. HP-ku apa coba bahasa Inggrisnya? Phone, my phone. Oke, kepemilikan nggak nih HP-ku? Iya. Iya kan? Nyebut bendanya nggak? Iya, menyebutkan. Nyebut benda, terus ada kepemilikan juga. Berarti kita wajib pakai possessive adjektif. Possessive adjektif dari aku. Itu apa? Yang tadi. My. Kita pakai my. Terus harus diikuti sama bendanya. My phone. HP-nya satu, berarti kita pakai is. Is expensive. Nah, gini guys. Jadi kalian tinggal lihat aja, biar gak sulit ya. Kalian lihat aja translate-nya, kalimat bahasa Indonesianya. Kalau dia menyebut ada bendanya, kalian pakai yang possessive adjektif. Tapi kalau nggak ada menyebut bendanya, langsung kayak milikmu, milik mereka, milikmu, kayak gitu. Berarti kita pakai yang possessive pronoun. Nah, berarti dia langsung merujuk kemana gitu, guys. Nah, milikku itu kan nanti kan merujuknya ke HP ya. Nah, ke sini. HP-nya tunggal.